tahun 2020 di Kabupaten Sukabumi ini untuk kasus perkawinan pada anak itu ada sekitar datanya itu ada 250 kasus. Kenapa terjadi seperti itu? Oh, ternyata ini munculnya karena di sebuah kelompok masyarakat itu ternyata mereka belum paham karena tekanan ekonomi sehingga orang tua merasa kewajiban ini harus segera saya lepaskan. Salah satunya itu dengan perkawinan, menyerahkan anaknya itu untuk dikawinkan dengan orang lain. Program Generasi Emas Bangsa Bebas Perkawinan Usia Anak atau Gemacita ini berfokus untuk upaya mendorong, meningkatkan agensi anak dan kaum muda dalam upaya pencegahan segala bentuk kekerasan dan utamanya adalah pencegahan perkawinan anak. Lalu kami juga mendorong lingkungan sekitar anak, termasuk di sana adalah pemerintah dan stakeholder, untuk turut serta terlibat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Program Gemacita berjalan dari 2022 sampai sekarang itu sudah 3 tahun proyeknya berjalan. Di Kabupaten Sukabumi sendiri kita mendampingi 5 sekolah, dari sekolah madrasah, lalu juga SMP, lalu juga sekolah menengah atas. Dan juga ada 2 desa di Kabupaten Sukabumi yang kami dampingi. Dari mulai di level grassroots atau di level desa dan sekolah, kami melatih tenaga pendidiknya, melatih staf desa, melatih masyarakat. Lalu di level pemerintahnya gitu, kami mengadvokasi kebijakan. Waktu pelatihan, dulu kan 5 hari jadi peer educator. Dari pelatihan itu, dari modul yang 18 sesi, tujuan Resi ikut pelatihan ini kan pengen ikut mencegah gitu. Dan Resi pikir gak harus di sekolah, di lingkungan terdekat. Resi terdorongnya dari situ sih, Kak. Pencegahan perkawinan anak ini perlu adanya satu koordinasi dan kolaborasi yang dibuat dalam sebuah tim yang merupakan kolaborasi dengan berbagai kaitan OPD di dalamnya. Ada misalnya dari Pengadilan Agama, ada dari Kemenag, ada dari Disdik sendiri. Emang sebenarnya masih PR banget untuk masalah pencegahan perkawinan anak itu. Jadi sampai sekarang pun masih banyak juga, tapi udah agak mengendur mungkin dengan adanya PATPM itu. Alhamdulillah udah agak menurun. Untuk kemarin 2022 ada 6, alhamdulillah kita bisa minta untuk pengunduran waktu sampai usia mereka pas gitu kan, usia 19 tahun itu. Perlu ada semacam treatment lah supaya kejadian itu atau peristiwa itu tidak terus berlanjut. Dengan program dari Gemacita, kami sangat menyambut. Ini sesuai dengan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama tentang pembentukan karakter. Kebetulan kita punya SMA terbuka. Kalau seandainya ada kasus siswa kami yang mengalami itu, tentu kami akan melakukan pendekatan. Kami akan undang orang tuanya, disampaikan tentang kondisi anaknya. Kemudian saran kami biasanya anak ini jangan sampai putus sekolah. Sehingga kalau kami tawarkan, misalkan anak ini harus tetap sekolah tapi di SMA terbukanya gitu. Beberapa anak yang masuk di SMA terbuka dan sekarang lulus. Sekolah ramah anak itu berkaitan tentang masalah bullying atau pencegahan pelecehan juga gitu ya. Kemudian tentang kekerasan sama anak tadi, baik kekerasan fisik atau psikisnya. Pengetahuan banyak ya setelah 18 sesi itu ya. Kayak HKSR dulu kan, kayak HKSR ngebahas tentang organ-organ reproduksi itu kan untuk menjaga punya kita sendiri, jangan sampai ada seperti kehamilan tidak diinginkan gitu. Kan dari kehamilan yang tidak diinginkan merambat ke perkawinan anak. Tentu ya dalam pelaksanaan program pasti ada challenge di mana masyarakatnya memang turun-temurun di salah satu dusun itu mengalami atau melakukan perkawinan anak, sehingga ya dusun tersebut mau tidak mau masyarakatnya juga melakukan hal tersebut. Nah, hal-hal seperti itulah yang menjadi tantangan dalam pencegahan perkawinan anak. Tantangan terberatnya, satu, pengetahuan orang tua yang kurang tentang dampak buruk perkawinan anak. Kedua, ketidakberdayaan orang tua. Keinginannya itu nggak bisa dicegah, walaupun kita kasih motivasi, kasih arahan, ini bahaya, tetap aja pola pikir mereka yang sulit untuk diubah. Gitu. Saya lihatnya tuh kan masih suka mainnya tuh ya,
tapi saya lihatnya tuh ke orang tua gitu ya. Jujur ya, kalau dari hati mah gak mau sebenarnya, tapi mau gimana lagi ya, daripada saya disebut anak durhaka gitu ya. Banyak banget hal-hal dan ilmu baru yang aku tangkep, kayak kesetaraan gender, terus juga tentang policy brief, terus juga tentang dialog, terus dispensasi kawin, dan itu sangat bermanfaat bagi aku dan lingkungan aku gitu. Jadi kita waktu itu bikin 2 banner tuh tentang sekolah menuju ramah anak, sama lagi posternya kita bikin 40 poster waktu itu tentang pencegahan perkawinan anak, jenis-jenis kekerasan, juga bagaimana kita menanggulangi kekerasan di sekolah. Saya harus ngasih tahu teman saya nih tentang bahaya perkawinan anak supaya dia gak jadi nikah. Ternyata ini loh dampak perkawinan anak, ada relasi kuasa. Ternyata di situ terjadi grooming gitu kan, laki-lakinya sudah usia berapa dan anaknya ini masih usia anak nih, perempuannya teman resinya gitu. Kenapa kamu milihnya sekarang gitu kan, udah terjadi lamaran dan lain-lain, kata teman resi. Ya belum terlambat, kita mau balikin hantarannya sekarang juga, oke, kata teman resi. Di situ resi salut, ternyata dia bisa menyampaikan, speak up seperti itu gitu. Desa juga udah bisa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PATBM itu sebesar 17 juta untuk 1 tahun ini, untuk menunjang kegiatan operasional, sosialisasi, terus untuk mungkin dampingan kasus dan segala macam. Program ini sangat baik dan perlu kami lanjutkan. Maka kami berinisiatif untuk membentuk peer educator yang baru menggunakan dana dari anggaran sekolah. Dan pelaksanaannya sudah dilaksanakan pelatihan bagi 31 peer educator. Melihat dari perkembangannya tahun 2021 itu turun angkanya ke 194. Kemudian tahun berikutnya di tahun 2022 itu turun lagi ke 81 kasus, dan kemarin data terakhir di tahun 2023 itu hanya ada 29 kasus untuk perkawinan pada anak. Yang pengen diterapkan ke anak ya, yang pertama jangan nikah di usia dini ya, harus kejar dulu lah cita-cita gitu ya, nggak mau sampai trauma kayak mamahnya gitu ya. Resi berharap masyarakat, pemangku kepentingan, siapapun itu bisa paham, tidak ada keputusan perempuan yang tidak penting. Selagi mereka memutuskan hal-hal yang positif, ikut sertakan mereka dan juga libatkan mereka. Tidak ada lagi segala bentuk apapun kekerasan terhadap perempuan, anak perempuan dan anak-anak di manapun itu. Katakan tidak. 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 Katakan tidak pada perkawinan anak.